Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yaitu Sayyidina Abdullah ibnu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, saya pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam bercerita, pada zaman dahulu kala ada 3 orang yang sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba turun hujan. Dan ketiga orang ini berteduh di sebuah gua. Ketika mereka sudah berada di dalam gua tersebut, tiba-tiba jatuhlah satu bongkahan batu yang besar yang menutupi jalan masuk gua tersebut. Nah, ketiga orang ini tentu karena merasa sudah terperangkap di situ dan merasa tidak bisa menggeser batu yang berat ini, mereka menyadari bahwa mereka sudah tidak bisa selamat, tidak bisa keluar. Hanya satu yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu doa. Sehingga masing-masing mengatakan, mari kita bertawasul dalam doa kita melalui perantara amal soleh kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita beramal soleh, Allah mau menggeser batu ini. Mulailah salah seorang di antara mereka bertawasul mengatakan seperti ini, ya Allah, Engkau maha tahu, saya memiliki ibu bapak, dua-duanya tua, dua-duanya sudah lemah, dan saya memiliki istri, memiliki anak-anak masih kecil-kecil. Ya Allah, Engkau maha tahu, saya setiap hari keluar dari pagi mencari rezeki, malam-malam saya pulang, saya memerah susu sapi, dan sebelum saya berikan susu itu kepada istri dan anak-anak saya dahulukan ibu bapak saya. Itu saya lakukan setiap hari, setiap malam. Sampai suatu malam, ya Allah, saya telat pulang. Saya bawa susu itu untuk ibu bapak saya jumpai keduanya sudah tidur. Saya ingin bangunkan, tidak enak mengganggu istirahat mereka. Sementara istri dan anak-anak saya pada lapar. Istri saya menangis, anak-anak saya juga begitu. Dan saya nggak mau memberikan mereka sebelum ibu bapak saya dulu yang minum susu ini. Saya tunggu sampai menjelang fajar. Barulah kedua orang tua saya ini bangun. Saya berikanlah ibu bapak saya minum. Baru saya, giliran istri dan anak-anak saya berikan minum dari susu itu. Ya Allah, jika Engkau maha tahu bahwa kebaikan yang saya tunjukkan kepada ibu bapak saya ini, pahala keikhlasannya nilainya besar di sisimu ya Allah, maka saya bertawasul melalui perantara baktiku itu, tolong geserlah batu besar ini. Maka Allah kabulkan dan bergeserlah. Dan bergesernya hanya 2-3 senti saja, nggak bisa keluar. Sekali lagi sekitar 2-3 senti lah bergesernya nih. Orang yang kedua menyadari, orang kedua yang terperangkap ini ketika menyadari bahwa orang yang pertama tadi berbuat baik kepada ibu bapaknya, wajarlah kalau ikhlas.
Wajar kalau dia ikhlas, karena ini ibu bapaknya, keluarga terdekatnya malah. Maka orang yang kedua ini mengatakan begini, ya Allah, Engkau maha tahu, saya memiliki saudara sepupu perempuan. Bapak saya punya saudara, saudara bapak saya ini punya anak perempuan yang sangat saya cintai. Pernah suatu hari saya goda saudara sepupu saya ini, dan hal ini membuat saudari sepupu saya ini menjauh, menghindar, menghilang. Suatu hari saudari sepupu saya ini tiba-tiba mewujudkan saya datang ke rumah. Ternyata kondisinya sedang butuh sekali, butuh uang. Dia mau minjam lah. Saya manfaatkan situasi ini. Saya berikan syarat, boleh saya kasih beberapa logam emas dengan syarat engkau mau memuaskan nafsuku. Dengan terpaksa saudari sepupu saya ini berbaring, dan ketika saya berada di atasnya hendak menyetubuhinya, wanita ini sambil menutup wajahnya mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Akhirnya saya malu, saya meninggalkan perempuan ini dan saya ikhlaskan. Saya berikan logam emas itu secara cuma-cuma. Ya Allah, seandainya kebaikan yang saya lakukan kepada saudara sepupu saya ini, keluarga agak jauhan lah, pahala keikhlasannya besar di sisimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong geserlah batu besar ini, maka bergeserlah sekitar 5 cm, lebih banyak lah, lebih banyak lebih mempan gitu, lebih kuat. Yang tadi pertama hanya bergeser 2-3 cm, yang ini 5 cm. Akhirnya orang yang ketiga yang terperangkap ini bertawasul mengatakan seperti ini, ya Allah, Engkau maha tahu, suatu hari pernah saya menyewa jasa beberapa tukang, beberapa pekerja untuk bekerja di sawahku, di kebunku, dan saya minta mereka besok menerima upahnya. Keesokan harinya semua pekerja ini datang mengambil upah masing-masing, kecuali satu orang. Saya tungguin sehari 2 hari nggak datang-datang. Akhirnya upahnya itu saya kembangkan, saya jadikan modal usaha. Dari upah pekerja yang nggak datang-datang ini, saya berhasil mendapatkan sawah dan beberapa binatang ternak seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, suatu hari pekerja ini datang menagih upahnya. Aku berikanlah upah ini, dan saya mengatakan begini nih, ini upahmu, dan sawah itu dan kandang yang berisi binatang ternak itu, ada sapi, ada kambing, itu bonus. Pekerja ini mengatakan, jangan bercanda, jangan main-main. Lalu aku mengatakan, enggak, ini ceritanya saya jadikan upah Sido ini sebagai modal usaha, dan akhirnya diterima. Ya Allah, jika Engkau mengetahui ini orang ini, pekerja ini bukanlah ibu bapak saya, bukan pula saudara sepupu saya, orang jauh, saya nggak kenal. Jika Engkau mengetahui ya Allah bahwa keikhlasanku berbuat baik kepada orang ini, pahalanya luar biasa besar di sisimu, saya bertawassul ya Allah melalui pahala perbuatan baikku itu, geserlah batu ini. Maka bergeser dia sampai terbuka, artinya mereka bisa keluar dengan selamat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Semua kita memiliki masalah, pasti semua kita memiliki, sedang menghadapi ya masalah kita sendiri-sendiri. Pasti kita tidak bisa terhindar dari musibah, ada yang kecil, ada yang besar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bukan hanya keutamaan berbakti, bukan hanya keutamaan menghindari zina, bukan hanya keutamaan jujur dan amanah, tapi kita juga mendapatkan pelajaran dari hadis ini bahwa kita dibolehkan untuk bertawassul dalam doa kita, mengandalkan amal ibadah kita, amal soleh kita, agar cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh 3 orang yang terperangkap tadi.
Dan al-ajru ala qadril masyaqqah. Besarnya pahala yang kita dapatkan itu tergantung dari beratnya perjuangan kita melaksanakan suatu kebaikan itu. Semakin berat kebaikan itu, semakin berat pula ikhlasnya, untuk meraih keikhlasannya. Semakin berat cobaan yang kita hadapi, kita butuh amal soleh, amal kebaikan yang pernah kita lakukan yang berat kita laksanakan, dan berat keikhlasannya. Semakin berat keikhlasan itu, semakin manjur dia untuk menyelesaikan perkara yang sulit, yang berat-berat itu. Maka dari itu saya mengajak kita semua, mari kita mengambil pelajaran, mudah-mudahan kita dapat manfaat dari hadis sahih riwayat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan cobaan, musibah, masalah, apapun itu yang sedang kita secara pribadi menghadapinya, ataupun kita secara jamaah, secara kelompok menghadapi itu, mari kita bertawassul. Mungkin kita pernah bersedekah atau apa, ya Allah, jika yang saya lakukan ini sedekah misalnya, seandainya sedekah yang saya keluarkan pagi hari ini 2.000, 5.000, 100.000, pahalanya besar, ikhlas saya karena mengharapkan ridhamu ya Allah, tolong sembuhkanlah aku, selesaikan masalahku, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala ashrafi khalqillah wa as'adi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma daqat illa wa farajaha billah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumi an nalqah. Thumma amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi. Faqad qala Allah ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعترته وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ادفع عنا البلاء والوباء والغباء والغلاء والفحشاء والفتن والمرض والزلازل والمحن الذي لا يدفعه غيرك. يصرف عنا وعن إخواننا وأخواتنا وعن جمعيتنا وعن بلدتنا وعن بلدان المسلمين السوء وأهل السوء والشر وأهل الشر بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أنت نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.